Betani Kids Sunday Service. Yeay. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kak Putri doain adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kakak-kakak kabarnya gimana hari ini? Baik dong Kak. Wah, kakak-kakak semangat nggak? Semangat banget. Nah, adik-adik, tadi kakak-kakak tuh lihat apa tuh di sana Kak? Apa ya? Lihat apa tadi ya? Lihat sungai. By the way, sungai itu airnya mengalir dari mana aja sih Kak? Mana ya? Dari mana ya? Adik-adik tahu dari mana? Dari mana Kak? Pegunungan menuju ke mana ya? Ke laut. Seperti juga dengan kasih Tuhan ya kakak-kakak ya adik-adik. Kasih Tuhan juga selalu mengalir seperti sungai di dalam kehidupan kita. Nah, seperti tema kita pada bulan ini berbicara tentang saluran yang apa Kak? Yang terbaik. Terbaik, benar sekali. Nah, yuk adik-adik sebelum kita memulaikan ibadah kita mau berdoa dulu. Berdoa dulu. Nah, adik-adik yang masih bermain, yang masih berlari, yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami pada hari ini dengan semangat. Ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kita. Kiranya Engkau pimpin kami dari ibadah ini awal sampai akhir dengan lancar ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya. Amin. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dan katakan kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya adik-adik ya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Yeay, bener ya kakak-kakak bahwa kasih Tuhan seperti sungai. Nah sekarang adik-adik, Kak Putri, Kak Noel sama Kak Kisya mau ajak adik-adik buat apa sekarang kakak-kakak? Buat apa ya? Buat apa adik-adik? Buat mendaki. Yuk semuanya bangkit berdiri, masih tetap semangat. Kita mau mendaki-daki, oke? Nah.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atasnya, di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan adik-adik, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di singa kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk dalam penyembahan. Namun sebelum itu kita angkat pujian semua baik. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam
Yesus, terima kasih sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati agar setiap firman yang kami dengar boleh dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus turun atas kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kakak-kakak yang akan menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Berikan hikmat, pewahyuan, biarlah mereka dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah menjadi doa, sembahyang, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan Kak Putri kita katakan, amin. Shalom semua. Bersama-sama dengan Kak Juan berkata, puji Tuhan, praise the Lord. Tidak terasa kita sudah melewati bulan yang panjang. Dan hari ini kita ada di minggu pertama di bulan yang baru sekali lagi, yaitu bulan November. Sama-sama berkata, puji Tuhan. Pastinya kabar kalian adik-adik yang setia beribadah, baik secara onsite maupun secara online, semua kita terus mengalami berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, sebelum Kak Juan bagikan tema yang baru di bulan ini, Kak Juan akan mereview sedikit, mengulang sedikit tentang perjalanan kita dari bulan Januari di tahun 2022 ini. Di bulan Januari kita gereja anak belajar tentang jaminan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar tentang jaminan keselamatan, jaminan sebagai anak-anak Tuhan. Kita melangkah di bulan Februari. Bulan Februari mempunyai tema tentang friendship atau persahabatan. Kita harus menjadi sahabat Allah, sahabat Tuhan, dan mengasihi sekitar kita, sesama kita. Kita melangkah di bulan Maret. Di bulan Maret berbicara tentang God's Tablet atau 10 hukum Taurat, 10 hukum Allah. Kita belajar banyak hal di bulan Maret. Dan kita melangkah di bulan April. Bulan April mengangkat tema tentang because of His cross. Karena salib Tuhan kita diselamatkan. Karena salib Tuhan kita menerima janji-janji Tuhan. Karena salib Kristus atau salib Tuhan kita boleh menjadi berkat buat setiap kita. Dan di bulan Mei kita gereja anak dengan tema Holy Spirit atau Roh Kudus. Setiap kita anak-anak, mau orang besar, orang kecil, anak-anak, anak muda, siapapun kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita diberikan Roh Kudus yang membantu kita, yang menolong kita, yang mengingatkan kita akan hal-hal yang salah untuk diperbaharui setiap harinya. Dan di bulan Juni tema kita yaitu tentang Let's Pray. Ayo adik-adik, semua kita yang mengasihi Tuhan, kita harus terus berdoa. Bahkan sampai hari ini, bahkan kita harus punya janji, saya mau terus berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah kekuatan, adalah nafas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di bulan Juli kita punya tema gereja anak yaitu Knocking Heaven's Door. Artinya Tuhan menyediakan pintu surga buat kita yang terus berdoa, yang terus berseru, yang terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan lewat perkara-perkara Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang disediakan buat kita yang terus mengasihi Tuhan. Dan di bulan Agustus kita punya tema menjadi be strong atau menjadi kuat. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus kuat menghadapi hari-hari kita di sekolah, menghadapi hari-hari kita di rumah, menghadapi hari-hari kita menggunakan gadget dan sebagainya. Kemudian di bulan September kita punya tema yaitu Armor of God atau selengkap senjata Allah. Sebagai anak Tuhan kita harus menggunakan, diperlengkapi dengan senjata Allah. Mulai dari ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, berikat pinggang kebenaran, berbaju siraka keadilan, berkasut kerelaan. Semua itu kita pakai untuk menjadi berkat, mengalahkan tipu daya iblis, dan menjadi sahabat buat kita semua. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus,
kita bisa menjadi kesaksian buat mereka. Dan di bulan Oktober, bulan kemarin, yaitu Gereja Anak mengangkat tema tentang God's Time atau waktu Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan telah mengatur waktu, mulai dari bangun pagi, ke sekolah, bermain, sampai tidur malam. Kita sudah atur waktunya, tetapi ingat, Tuhan juga punya waktu. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia telah merancangkan masa depan kita. Dia telah mengatur setiap langkah kita. Kalau kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Kalau kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Kalau kita dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yang tidak enak, Tuhan memberikan penghiburan. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Dan di bulan hari ini, saat ini, di bulan yang baru, sebelum kita melangkah di bulan Desember nantinya, bersama-sama Gereja Anak mengadakan Natal Christmas Celebration dengan tema The Treasure, yaitu harta yang paling berharga. Dan di bulan ini, bulan November, sama-sama berkata, puji Tuhan, Tuhan baik, luar biasa, tidak terasa kita sudah ada di penghujung, di bulan-bulan terakhir untuk tahun 2022. Pasti semua kita adik-adik dalam keluarga mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik. Semuanya itu didatangkan untuk membuat kita kuat. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, tema kita di Gereja Anak di bulan November ini yaitu menjadi saluran yang baik. Sekali lagi Kak Juan mengulang, tema kita di bulan November menjadi saluran yang baik. Hah? Apa itu saluran yang baik? Kak Juan buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saluran adalah sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan air atau barang yang cair. Jadi saluran itu wadah, tempat. Kalau kalian sering putar keran air, kalian lihat pipa air, ada yang kecil, ada yang besar, itu adalah saluran dipakai untuk mengalirkan air. Nah, tema kita yaitu menjadi saluran yang baik artinya apa? Nah, hidup kita adalah saluran berkat Tuhan. Hidup kita adalah perpanjangan Tuhan. Hidup kita harus menjadi saluran yang baik. Tetapi di sini Kak Juan catat ada dua, saluran yang baik dan saluran yang tidak baik. Saluran yang tidak baik adalah saluran yang tersumbat, yang ada ganjalan-ganjalan di dalam saluran itu. Ada batu-batu, ada barang-barang rongsokan, ada barang-barang yang tidak terpakai, menyumbat, tersumbat saluran itu. Akhirnya dia tidak bisa mengalirkan dengan baik. Tetapi ada kata saluran yang baik. Saluran yang baik artinya apa? Saluran itu bersih, saluran itu tidak ada penghalang. Kalau kita putar air keran, air kerannya lancar. Airnya banyak. Artinya saluran itu tidak tersumbat. Saluran itu saluran yang baik. Siapa di sini yang mau menjadi saluran yang baik? Bisa angkat tangannya. Yes, katakan puji Tuhan, praise God. Nah, firman Tuhan yang Kak Juan bawakan untuk tema menjadi saluran yang baik yaitu ada di Lukas 8. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Kak Juan lompat saja ya. Judulnya yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Kak Juan lompat di ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Firman Allah itu sering kita dengar di gereja, di ibadah. Kita baca firman Tuhan di rumah, kita baca firman Tuhan ibadah di sekolah. Itu adalah benih yang Tuhan kasih, yang kita baca dan kita dengarkan. Di ayat yang ke-12 berkata, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Jadi semua kita anak-anak Tuhan yang beribadah, yang membaca Alkitab, kita mendengar firman Tuhan. Di sini ada 4 perumpamaan tentang seorang penabur. Yang pertama, mendengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu jatuh di pinggir jalan. Artinya apa? Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu atau benih itu dari dalam hati mereka,
supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Wow, ternyata pekerjaan iblis membuat kita lupa akan keselamatan kita. Jadi anak-anak Tuhan perlu sekali, penting sekali kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik di tanah hati yang baik. Ayat yang ke-13, perumpamaan seorang penabur yang kedua yaitu yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ialah tanah yang berbatu-batu. Dia mendengar firman Tuhan, tetapi masih ada hal-hal yang menghalangi, yang membuat salurannya tidak berjalan dengan baik. Yaitu ialah orang yang setelah mendengar firman, menerimanya dengan gembira. Sering kalian mendengarkan firman Tuhan di ibadah raya anak yang pertama, kedua, dan ketiga, bersukacita mendengar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak berakar. Jadi cuma dengar saja, terus pulang dari gereja mereka lupa bahwa firman itu adalah kekuatan buat kita. Firman itu adalah firman yang hidup, yang mengubahkan, yang membuat kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, bahwa Tuhan membuat kita menjadi berkat buat yang lain, bahwa Tuhan bisa mengangkat kita lebih tinggi untuk menjadi berkat buat sekolah kita, buat guru-guru kita, buat kehidupan kita, yang tidak terikat dengan gadget, yang tidak bermalas-malasan. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Mereka percaya hanya pada hari Minggu. Mereka percaya hanya ketika baca firman Tuhan. Tetapi ketika mereka bergaul, ketika mereka ketemu dengan teman-teman, ketika mereka ketemu dengan gadget, ketika mereka bermain games, ketika mereka ada di dalam kelompok teman-teman, mereka lupa bahwa kita ini harus jadi berkat lewat perkataan, lewat perbuatan dan pikiran. Itu dia yang kedua. Dan yang ketiga di ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri. Yang pertama di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu-batu, dan yang ketiga yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ketika kita beribadah, kita dengarkan firman, ibadah raya anak yang pertama, kedua, dan ketiga secara online. Kita dengar firman, tapi selesai ibadah, ada banyak kekhawatiran, ada banyak rasa takut membuat kita lupa firman Tuhan itu berkuasa. Pikiran kita, perkataan kita tidak lagi jadi berkat buat orang lain. Dan hari ini satu kebenaran firman Tuhan buat adik-adik menjadi saluran yang baik. Artinya hati kita ini harus jadi saluran Tuhan yang baik. Jangan ada hal-hal yang tersimpan di dalam hati. Kebencian, dendam, sakit hati tidak ada di dalam hati kita. Di ayat yang ke-15. Ayat yang luar biasa yang menjadi ayat buat kita semua. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang atau kita anak-anak Tuhan yang setelah mendengar firman, yang setelah beribadah, yang setelah membaca firman, yang setelah berdoa, yang setelah memuji Tuhan. Mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hati. Jadi firman yang kita baca bukan cuma tersimpan di dalam buku Alkitab, bukan cuma tersimpan di dalam handphone sebagai aplikasi, tetapi firman yang kita dengar pada saat ini, percaya dan tetapkan hati sungguh-sungguh, tertanam, sama-sama bilang, tertanam di dalam hatiku. Tertanam di dalam hatiku sebagai tanah yang baik dan mengeluarkan buah. Jadi ketika kita terima firman Tuhan, tertanam di dalam hati, akan keluar buah. Akan keluar buah yang baik. Sebagai saluran yang baik, kita mengalirkan aliran yang baik. Perkataan kita yang menjadi berkat, pikiran kita yang baik, pergaulan kita yang menjadi berkat, bahkan di dalam ketekunan, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dia setia, dia taat beribadah,
dia taat membaca firman, dia taat melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Itulah satu perumpamaan untuk menjadi saluran yang baik. Nah, di sini Kak Juan akan memberikan 2 hal ketika kita menjadi saluran yang baik, ketika kita menjadi perpanjangan Tuhan, ketika kita menjadi alat Tuhan. Tidak perlu harus kita menjadi orang besar. Kita perlu nanti Kak Juan, nanti kita SMP, nanti kita SMA, nanti kita kuliah, nanti kita sudah besar, baru kita akan jadi berkat. Tidak perlu. Mulai sekarang ini kalian masih kelas 1, belum sekolah, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, tetapkan, mengaku dengan sungguh-sungguh, saya mau menjadi saluran yang baik di dalam Tuhan. Amin. Di luar Tuhan itu kita akan menjadi saluran yang tidak baik. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kita akan menjadi saluran yang baik, yang menjadi berkat. Ada 2 poin yang Kak Juan bagikan buat kalian semua. Yang pertama di dalam Filipi 4 ayat yang kelima. Berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hati. Jadi kalau hati kita baik, saluran kita baik, itu harus diketahui semua orang. Kita menolong, kita membantu papa mama di rumah. Kita tidak menjadi musuh bagi adik-adik kita, bagi kakak-kakak kita, bagi teman-teman kita. Bahkan kita harus menjadi anak yang baik. Kita mengasihi, kita tahu mengatur waktu, bermain gadget, bermain game, bermain teman-teman. Kita bisa menjadi berkat. Karena kebaikan yang kita terima dari Tuhan, kita mau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita menjadi saluran yang baik ketika kita ada di dalam Tuhan? Tadi yang pertama di Filipi 4 ayat 5, kebaikan kita itu harus dilihat, harus diketahui. Oh, ternyata dia bukan cuma rajin ibadah, bukan cuma rajin membaca firman, tetapi dia rajin juga menjadi berkat, bisa menolong, bisa membantu bagi teman-teman yang kekurangan, bagi papa mama yang butuh pertolongan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, bagaimana kita harus menjadi saluran yang baik, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Tadi kita sudah berbuat baik, kebaikan kita diketahui semua orang. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Mau dalam keadaan susah, sedih, nilai saya di sekolah jelek, teman-teman saya memusuhi saya tidak mendapatkan games yang terbaik, kita harus mengucap syukur. Ayo adik-adik semuanya kita belajar mengucap syukur. Bagaimana caranya Kak Juan? Pikiran kita itu harus pikiran yang baik. Hati kita harus hati yang baik. Dan perkataan harus perkataan yang baik. Walaupun di dalam sini lagi malas-malas, lagi sakit hati, lagi dendam. Tapi kita perkatakan, Roh Kudus tolong saya. Tuhan Yesus baik. Saya mau menjadi baik. Tidak peduli apapun yang terjadi. Tuhan mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kita hanya makan nasi dengan ikan. Kita suka makan ayam, tapi tidak bisa. Kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat makanan dan minuman. Tuhan terima kasih buat papa mama dengan pekerjaannya. Tuhan terima kasih buat hari ini saya bisa beribadah. Tuhan terima kasih saya boleh naik kelas. Tuhan terima kasih buat nilai yang kurang baik. Tuhan terima kasih buat cuaca yang hujan. Tapi saya mau ke gereja, saya mau ke sekolah. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Ingat, mengucap syukur itu adalah kunci kekuatan buat kita untuk menjadi saluran yang baik. Dan ada satu ayat, satu statement, satu perkataan yang memberkati Kak Juan. Kak Juan bacakan buat kalian sebelum Kak Juan selesai. Yaitu, perbuatan baik kita bukan dari kita sendiri. Jadi bukan karena kita baik, kita berbuat baik. Tetapi Tuhan yang telah baik sebelumnya bagi kita. Amin.
Tuhan itu baik, bahwasannya tuh selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan sudah memberi yang terbaik buat hidup kita. Dan kita menjadi saluran yang baik di sekolah kita, dalam pergaulan kita, ketika lagi bermain, lagi bersama dengan keluarga, kita pakai untuk menjadi saluran yang baik. Katakan, yes! Puji Tuhan, kajuan selesai dan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita berdoa sungguh-sungguh bahwa jadikan aku Tuhan sebagai saluran yang baik. Kita tutup mata kita, bersama-sama kita bisa angkat tangan kita dan kita bisa bernyanyi bersama-sama. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kita mengangkat tangan, katakan, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita. Tangan kita bisa dilipat, kita bisa mengangkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Ikut kajuan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang saya dengar. Firman yang saya dengar akan tertanam di tanah yang baik. Tuhan Yesus, saya berdoa, pakai aku menjadi saluran yang baik di tangan-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan, saya menjadi saluran yang baik. Terima kasih Tuhan, saya berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah selesai untuk ibadah. Dan kami percaya setiap firman yang kami dengar akan menjadi berkat buat pribadi kami yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan kami akan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Menjadi alat-Mu Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam perkara-perkara yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini persembahan syukur kami, ini ibadah kami. Disempurnakan menjadi korban syukur yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan kami mengangkat tangan bersama-sama, kami terima berkat dari kuasa ibadah ini. Anugerah damai sejahtera Allah, sukacita daripada-Mu Roh Kudus yang dikerjakan lewat kehidupan kami. Di sekolah, di rumah, dalam keluarga, dimanapun. Kami dalam perlindungan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah-limpah buat setiap kami yang beribadah. Diberi hikmat, kepintaran. Di sekolah kami akan menjadi berkat. Di rumah kami akan menjadi anak kesayangan. Bahkan di dalam pergaulan kami boleh menjadi berkat, saluran yang baik. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam satu nama yang ajaib, satu nama yang berkuasa, satu nama yang hidup sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. God bless you. Bye-bye.